Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 31 bulan 4 2025, bulan Mei yang terakhir saudara. Kita percaya kita terus memiliki kerinduan untuk kita mendengarkan apa yang menjadi hati Tuhan buat setiap kita saudara. Kita terus dituntun dalam kebenarannya, pastinya kita terus berjalan dalam kebenarannya Tuhan pagi ini saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, kita berdoa, kita minta Roh Kudus menuntun kita untuk berkata-kata, untuk menguatkan kita sepanjang kita mendengarkan perenungan ini saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami, rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari, setiap pagi dalam kehidupan kami. Pagi ini kami rindukan Tuhan Engkau menyampaikan isi hati-Mu, berkata-kata di tengah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini ada rema yang baru Tuhan berikan buat setiap kami yang akan menguatkan kami sepanjang hari ini. Dan berbicara Roh Kudus di tengah kami siap mendengarkan Engkau hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, saat teduh saya pagi ini Tuhan ingatkan tentang ini saudara. Ada penglihatan, ada seperti senter yang menyinari dalam satu fokus saudara. Dan biarlah dikatakan Tuhan menjadi penerang jalan kita, penuntun dalam jalan-jalan hidup kita. Dan saya percaya langkah-langkah kita akan diterangi dengan terang kasih Tuhan saudara. Dan biarlah kita mencari tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan temanya saudara dikatakan Kristus penerang jalan hidup kita. Sekali lagi, Kristus penerang dalam hidup kita. Bacaan kita saudara dikatakan di Yohanes 8 ayat 12, perikop tentang Yesus adalah terang dunia. Dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan menjadi terang dunia. Dan menjadi syarat buat setiap kita saudara untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Dikatakan Dia adalah terang dunia. Waktu kita tinggal di dalam Dia, mengikut Dia, sudah dikatakan maka Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan melihat terang hidup. Dan kita percaya buat kehidupan kita akan diterangi terang kasih Tuhan, di mana setiap kegelapan itu tidak akan mungkin berdiam lama dalam kehidupan kita. Bahkan setiap mungkin kebuntuan yang kita alami, mungkin apa yang hari-hari ini kita alami yang mungkin merasa gelap saudara, biarlah Tuhan memberikan ini dikatakan menjadi penerang dalam kehidupan kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Kita mencari Tuhan, kita mencari perkenanannya, kita mencari apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Maka kita percaya waktu Tuhan ada menjadi penerang dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan diterangi saudara. Kehidupan kita akan mengalami solusi, akan mengalami Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kita. Mazmur 119:105 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gak ada lain saudara, waktu kita kehidupan kita dalam terang kasih Tuhan, kita dikatakan dipenuhi dengan firman-Nya. Dikatakan firman-Nya itu pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu yang akan mengajar kita akan jalan-jalannya. Firman Tuhan itu yang akan menetapkan setiap langkah kita, kemana kita harus melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu penting buat setiap kita untuk kita mengisi kehidupan kita dengan firman setiap hari, setiap pagi saudara. Kita penuhi buat hati kita dengan firman Tuhan yang mungkin akan berkata-kata di tengah kita yang sederhana, mengingatkan kita jalan-jalan mana yang harus kita tempuh berdasarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, perenungan firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita saudara. Dan penting ini saudara, bahwa firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita saudara. Dan saya percaya apapun saudara yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, waktu kita tenggelam dalam firman-Nya, bahkan firman-Nya itu akan membukakan sesuatu pengertian dalam kehidupan kita. Yesaya 58 ayat Amsal 6 ayat 23 saudara dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu adalah cahaya. Dan saya percaya
waktu kita terus tenggelam dalam firman-Nya, ajaran Tuhan ini dibilang dia seperti cahaya yang menerangi setiap hati-hati, relung hati kita yang gelap dikatakan. Dan teguran yang mendidik dikatakan, firman itu akan menegur kita, akan mengkoreksi kita, akan mengarahkan kita kepada hatinya Tuhan, saudara. Saya percaya ini luar biasa, dikatakan mendidik ke jalan kehidupan, ke jalan yang Tuhan mau untuk kita mengikutinya, saudara. Dikatakan ajaran itu cahaya, perintah itu pelita, saudara. Teguran itu mendidik kita dalam jalan kebenarannya Tuhan. Yesaya 58 dikatakan ayat 10 juga, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dan gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Dan seringkali juga saudara, kita harus aplikasikan ini saudara, firman Tuhan yang kita terima, kasih kita harus kita bagikan dikatakan. Waktu kita menyerahkan kepada orang lapar, artinya orang yang membutuhkan, saudara, dikatakan apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, dikatakan kita mulai memikirkan orang lain di sekeliling kita, dikatakan maka terangmu. Ini aplikasi, saya percaya waktu kita dipenuhi dengan firman Tuhan, ajaran Tuhan, dikatakan jalan-jalannya, dikatakan maka kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka terangmu akan terbit dalam gelap dikatakan, dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Dan biarlah kita terus hidup kita diterangi dengan terang kasih Tuhan, saudara, dikatakan akulah terang dunia itu, firman Tuhan katakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan menjadi terang hidup, dikatakan. Dan saya catat di sini ada makna rohani terkait dengan Yohanes 8 ayat 12 ini, saudara. Kita belajar dengan tema kita Kristus penerang jalan hidup kita. Poin pertama yang mungkin kita belajar bahwa Yesus sebagai terang dunia. Ayat ini menekankan bahwa Yesus adalah terang dunia yang membawa cahaya dan harapan kepada manusia, dikatakan. Bukan hanya dia menuntun kita, bukan hanya dia menyelamatkan kehidupan kita day by day, tapi dikatakan dia dikatakan membawa cahaya dan harapan, yaitu lebih daripada itu, saudara. Dia menjadi penyelamat kita, juru selamat kita, dia yang menyelamatkan kita dari jurang maut, saudara, dikatakan. Dan Yesus adalah sebagai terang dunia yang kita pegang dan kita mengikut dia dengan kesungguhan hati. Yang kedua, menghilangkan kegelapan, dikatakan. Yesus sebagai terang dunia dapat menghilangkan kegelapan dosa. Dia yang mengampuni setiap dosa kita. Dia yang menyelamatkan kita, dikatakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada di kolong langit ini jalan keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Saudara, kita pegang ini. Menghilangkan kegelapan dosa, kejahilan dan kesulitan dalam hidup kita. Dan semua solusi itu, semua jawaban itu hanya kita temukan waktu kita datang kepada Tuhan Yesus. Waktu kita memberi diri, mengikut dia. Dia adalah terang dunia, terang yang akan menerangi jalan kehidupan kita, saudara, dalam kegelapan yang sementara hari-hari ini sedang melanda dunia, saudara. Biarlah kita terus mengikut, bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, panduan untuk hidup, dikatakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus dapat menjadi panduan, menjadi patron kita untuk hidup kita, bahwa kita menuju jalan benar yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan, sebab kemampuan yang kita akan dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Kesanggupan untuk kita melewati setiap tantangan kehidupan itu kekuatannya datangnya dari Tuhan oleh Roh Kudus pastinya dalam kehidupan kita, yang akan terus menguatkan kita, yang terus akan mengencourage kita untuk bangkit dari setiap keterpurukan, mungkin akan setiap kegelapan yang dialami dalam kehidupan kita. Tantangan pergumulan tidak bisa kita hindari, tapi biarlah kita pegang ini, saudara, panduan kita. Petunjuk itu hanya dapat kita ketemukan hanya di dalam dia, Yesus Kristus Tuhan, di dalam Roh Kudusnya, saudara.
Dan saya catat yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita mau belajar hari ini saudara, dalam kaitannya tentang Kristus penerang jalan hidup kita. Poin pertama yaitu gak lain kita mengikut Yesus saudara. Aplikasinya mengikut Yesus dan melakukan kehendaknya, ini yang penting. Mengikuti dia dengan segenap hati, melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Kita berusaha menemukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Dikatakan untuk memiliki terang hidup dan menghindari kegelapan. Waktu kita stay on the track, waktu kita melibatkan dia dalam kehidupan kita, waktu terang itu ada di dalam kehidupan kita, maka kegelapan itu akan pergi. Waktu terang itu muncul dalam satu kegelapan, maka kegelapan itu pasti akan pergi saudara. Saya percaya ini yang penting. Bukan output yang terjadi, dosa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita inputkan di dalam kehidupan kita. Kita melibatkan Tuhan, kita terus minta Tuhan hadir dalam kehidupan kita, menerangi jalan kehidupan kita. Sebelum seperti pagi ini, sebelum kita lakukan aktivitas kita minta Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Tuhan yang menjadi raja dalam satu hari ini saudara, untuk menerangi jalan kita saudara. Yang kedua, mencari bimbingan dan petunjuk, nih aplikasinya dari Yesus dalam setiap keputusan dan langkah hidup kita, dan selalu libatkan dia saudara dalam setiap jalan kehidupan kita. Dalam memutuskan apapun dalam pekerjaan bisnis kita mencari, dikatakan bimbingan dia. Kita mungkin kasih waktu ruang untuk kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya putuskan sesuai dengan Roh Kudus, sesuai dengan Tuhan mau untuk kita putuskan hari itu saudara. Dan memang perlu sedikit untuk ruang untuk kita meminta ini saudara, waktu untuk biarlah bukan kehendak kita yang terjadi tapi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah membawa terang Kristus kepada orang lain. Dikatakan ini yang penting, hidup kita berdampak, hidup kita menjadi teladan, hidup kita akan dilihat orang. Dikatakan kita menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita dan menjadi pelayanan buat setiap orang-orang di sekeliling kita. Kita membawa terang itu saudara. Dan saya percaya bukan karena perkataan saja, bukan karena apa yang kita katakan untuk orang lain mendengar untuk melakukan, tapi biar lewat kehidupan kita terpancar terang Tuhan. Lewat kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, orang melihat Tuhan, melihat Kristus di dalam kita saudara. Luar biasa. Dan saya merasakan ini saudara, bahwa perlu kita minta Tuhan terus kita mengikut dia adalah terang dunia itu saudara. Yang keempat adalah menghadapi tantangan. Yang terakhir, menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dengan percaya bahwa Yesus adalah terang yang dapat membawa kita melalui kegelapan. Dan ini perlu iman kita saudara, kita bangkitkan iman percaya kita bahwa di tengah-tengah kegelapan, kebuntuan yang kita alami, dikatakan Tuhan memampukan kita untuk melaluinya. Menghadapi tantangan kesulitan hidup dengan percaya hanya kepada Yesus saja yang menjadi penerang dalam jalan-jalan kita, membawa kita melalui setiap kegelapan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan memampukan kita saudara untuk kita melalui hari-hari kita, dan biar kita melibatkan Tuhan menjadi penerang dalam kehidupan kita saudara. Dan kita percaya kita akan melihat hari-hari kita dipenuhi dengan kebaikannya, dipenuhi dengan solusi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat anugerah-Mu di tengah kami. Kami belajar hari ini untuk tema kami, Tuhan Kristus menjadi penerang jalan hidup kami. Pembelajaran Tuhan yang kami mau untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kami lakukan. Yang pertama, mengikut Yesus dan melakukan kehendak-Nya untuk memiliki terang hidup dan menghindari kegelapan. Waktu kami melibatkan Tuhan, waktu Tuhan ada dalam kehidupan kami, waktu terang itu ada dalam kehidupan kami, maka kegelapan itu akan pergi dalam kehidupan kami. Yang kedua, mencari bimbingan Tuhan. Kami mencari bimbingan petunjuk Tuhan Yesus setiap hari dalam setiap keputusan dan langkah kami. Kami rindu Tuhan terus setiap keputusan kami, keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajar kami untuk kami boleh mengerti dan kami memahami, untuk kami terus bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, membawa terang Kristus kepada orang lain
membawa terang Kristus kepada orang lain melalui kesaksian hidup kami dan pelayanan kami Tuhan, yang itu akan mempresentasikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan itu memberkati banyak jiwa. Dan yang keempat, menghadapi tantangan. Kami menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dengan percaya kepada Tuhan saja. Yesus Kristus yang adalah terang yang dapat membawa kami melalui setiap kegelapan yang ada. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan. Kami kami ukir dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh belajar kembali, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah pagi ini Tuhan kemampukan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi bagian kami dalam setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Sebelum kami lakukan aktivitas kami Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, mengulurkan tangan-Mu Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami hanya berjalan, hanya mengandalkan berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, oleh Roh Kudus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Pastikan Kristus menjadi penerang dalam kehidupan kita. Dia adalah terang dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin.